Pengefraisan merupakan suatu proses pemesinan yang dilakukan dengan menggunakan mesin fries. Prinsip kerja mesin fries adalah pisau berputar menyayat benda kerja yang bergerak linear searah sumbu vertikal Z, memanjang searah sumbu X, dan melintang searah sumbu Y, atau berputar. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan tentang proses pemesinan bentuk radius menggunakan mesin fries dan meja putar atau rotary table. Rotary table adalah perangkat yang memungkinkan benda kerja diputar dalam berbagai sudut saat proses penyayatan atau pembentukan dilakukan. Rotary table biasanya digunakan untuk membuat lubang dengan pembagian sudut tertentu, membuat segi enam, membuat radius dan bentuk-bentuk kompleks lainnya pada benda kerja. Peralatan yang digunakan dalam pengefraisan radius luar menggunakan rotary table terdiri dari: pertama, alat utama yaitu tentu saja mesin fries. Mesin fries terbagi menjadi dua jenis, yaitu mesin fries vertikal dan mesin fries horizontal. Jenis mesin fries yang digunakan dalam pengefraisan radius luar dengan rotary table ini menggunakan mesin fries vertikal yang sumbu spindelnya tegak lurus dengan meja mesin fries. Kedua, alat bantu. Dalam pengefraisan radius luar ini, alat bantu yang digunakan yaitu rotary table dan klem untuk menjepit benda kerja pada rotary table yang terdiri dari triangle seizing block, step block, T-slot bond, dan nut. Ketiga, alat ukur yang digunakan adalah jangka sorot yang memiliki ketelitian 0,02 mm. Keempat, alat potong yang digunakan untuk pengefraisan radius luar yaitu slot drill berdiameter 10 mm. Adapun bahan yang digunakan sebagai benda kerja pada pengefraisan radius luar ini yaitu duralium. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat radius luar pada mesin fries menggunakan rotary table. Langkah pertama, yaitu memahami gambar kerja untuk menentukan prosedur kerja. Langkah kedua, yaitu melakukan pengukuran awal bahan benda kerja untuk memastikan bahan benda kerja sudah dalam keadaan rata di keenam bidang dengan panjang 100 mm, lebar 50 mm, dan tebal 17 mm. Kemudian pastikan hasil lukisan benda kerja sudah terlihat dengan jelas. Langkah ketiga, yaitu memasang benda kerja pada rotary table. Pertama-tama, sebelum benda kerja dipasang pada rotary table, benda kerja harus dilubangi terlebih dahulu pada poros-poros yang akan dijadikan bentuk radius luar. Diameter lubang tersebut disesuaikan dengan pilot poros rotary table yaitu 8 mm. Kemudian, posisikan terlebih dahulu pisau fries tepat pada poros pilot rotary table dengan cara menggerakkan aretan memanjang dan melintang. Paskan lubang berdiameter 8 mm benda kerja pada pilot poros rotary table. Jika sudah pas dan dipastikan rata, jepit benda kerja dengan menggunakan klem mesin. Gunakan klem mesin yang sesuai dengan ukuran benda kerja yang akan dikerjakan. Posisikan triangle seizing block dan step block agar menjepit benda kerja di luar area sayatan pisau. Kencangkan mur klem mesin menggunakan kunci Inggris atau kunci ring atau pas. Langkah keempat, yaitu mengatur kecepatan putaran mesin. Dengan memposisikan tuas-tuas pengatur sesuai dengan tabel kecepatan putaran yang ada pada mesin. Untuk mengetahui kecepatan putaran mesin, dapat dihitung menggunakan rumus berikut. N sama dengan 1000 CS/PD. Sehingga didapat hasil perhitungan untuk kecepatan mesin 3185 RPM. Namun, pada praktek kali ini, kecepatan yang digunakan yaitu 410 RPM. Dikarenakan kondisi mesin yang mengalami kerusakan pada bagian gearbox, sehingga hanya dapat dioperasikan pada kecepatan 410 RPM.
Langkah kelima, yaitu menyeting pisau fries terhadap benda kerja agar posisi siap menyayat. Penyetingan dilakukan dalam keadaan pisau sedang berputar. Dengan cara: pertama-tama, setting 0 untuk permukaan atas sumbu zit benda kerja dengan menyentuhkan pisau pada permukaan atas benda kerja. Naikkan pisau fries sampai jarak aman. Kemudian, geser meja ke arah memanjang searah sumbu X dan turunkan pisau sampai menyentuh permukaan samping kanan benda kerja untuk setting 0 permukaan samping kanan benda kerja. Posisikan kembali pisau fries pada titik 0 sumbu X dan Z agar siap melakukan penyayatan bertahap. Langkah keenam, yaitu melakukan penyayatan secara bertahap mengikuti pola yang sudah dilukis. Untuk praktek kali ini, kedalaman pemakanan yang digunakan yaitu 1 mm. Turunkan pisau 1 mm untuk penyayatan tahap pertama. Gerakan handwheel rotary table ke kiri secara perlahan sampai batas pola yang sudah dilukis. Penyayatan dengan benda kerja diputar ke kiri ini merupakan penyayatan downmill. Jika sudah menyentuh batas pola yang sudah dilukis, kembalikan pisau ke tengah dengan memutar handwheel rotary table ke arah kanan. Lakukan penyayatan untuk sisi lainnya dengan memutar handwheel rotary table ke kanan secara perlahan. Jika sudah menyentuh batas pola yang sudah dilukis, kembalikan pisau ke tengah dengan memutar handwheel rotary table ke arah kiri. Ulangi proses tadi sampai kedalaman 10 mm dan benda kerja membentuk radius. Lakukan proses serupa untuk ujung benda kerja yang lainnya. Langkah terakhir ataupun boleh dikatakan finishing benda kerja untuk menghilangkan bagian yang tajam, sisa penyayatan dengan menggunakan kikir agar tidak melukai tangan. Lakukan pengukuran benda kerja yang telah selesai dikerjakan. Pengukuran dilakukan untuk memastikan dimensi benda kerja yang telah dibuat sudah sesuai dengan gambar kerja, yaitu radius 20 mm sedalam 10 mm dengan panjang ujung ke ujung 100 mm. Setelah proses pengefriesan selesai dilakukan, mesin fries beserta peralatan harus dibersihkan dan dirapihkan kembali sebagai upaya perawatan mesin agar selalu bersih setelah digunakan. Cukup sekian untuk video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga dengan adanya video tutorial ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian khususnya tentang pengefriesan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa.